Allah, tujuan dan kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar dulu, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menjelaskan cara menjaga keseimbangan lingkungan. Yang kedua, menjelaskan cara melestarikan sumber daya alam. Lihat gambar berikut, ada kebakaran hutan, banjir, dan berbagai musibah yang ada di alam. Seberapa besar manusia membutuhkan alam? Mengapa bencana alam bisa terjadi ya? Dan bagaimana cara menjaga keseimbangan alam? Kita simak penjelasan berikut ini. Selain kayu dan sapi, kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh manusia di daerah daratan adalah batuan untuk membangun rumah. Batuan ini berasal dari pegunungan. Selain batuan juga adalah makanan, diantaranya padi. Tanaman pun sangat dibutuhkan oleh manusia untuk makanan sehari-hari. Itu semua berada di daerah daratan. Kebutuhan manusia di daerah daratan yang lain adalah diantaranya ini dia, yaitu membuat mebeler berupa meja, kursi, lemari, dan tempat tidur. Semua itu membutuhkan sumber daya alam yang berasal dari alam, yaitu pohon, besi, dan aluminium. Yang terakhir, di antara yang banyak dari kebutuhan manusia dari daratan adalah peternak sapi. Peternak sapi menghasilkan susu, daging, dan kulit yang sangat dibutuhkan oleh manusia, dan jenis sumber daya alam yang digunakannya adalah hewan. Kalau kebutuhan di daerah perairan, apa kira-kira? Betul. Kebutuhan di daerah perairan diantaranya adalah ikan, sehingga sumber daya alam yang berupa ikan itu dibutuhkan oleh manusia untuk konsumsi makanan hewaninya. Kira-kira pekerjaannya apa ya? Ya, pekerjaan menangkap ikan adalah nelayan. Ini adalah gambar nelayan tradisional, di mana nelayan membutuhkan makanan dengan menangkap ikan menggunakan sampan atau jaring. Hasil tangkapannya kalau pakai perahu ini sedikit. Jangkauan melautnya tidak terlalu jauh. Sangat tergantung kepada alam dan cuaca karena membutuhkan bantuan angin untuk menuju lautan dan hanya menggunakan tenaga manusia. Kalau lawannya nelayan tradisional apa ya? Ya, nelayan modern. Nelayan modern ini menggunakan teknologi. Nelayan menggunakan perahu yang bermesin. Hasil tangkapannya tentu lebih banyak ketika menggunakan mesin. Jangkauan melautnya bisa jauh, bahkan sampai ke tengah lautan. Untuk berangkat ke lautan, kalau nelayan modern tidak bergantung kepada alam atau cuaca. Karena menggunakan mesin, maka nelayan modern membutuhkan bahan bakar energinya. Nelayan tradisional dan nelayan modern ini walaupun berbeda alat, tapi mereka memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Ini dia. Persamaan nelayan modern dan nelayan tradisional adalah tempat kerjanya mereka sama-sama mengarungi lautan. Yang kedua, hasil pekerjaannya yaitu ikan. Dan yang ketiga, mereka sama-sama menggunakan alat untuk bekerja. Anak-anak tentu bisa menentukan dan mencari tahu lagi persamaan antara
nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, anak-anak, untuk kebutuhan di perairan saat menangkap ikan, tentu kita harus menjaga lingkungan perairan, lingkungan laut. Tapi rupanya ada sebagian saudara kita yang mereka menyalahgunakan untuk menggunakan alat yang lain. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya diagram Venn-nya. Nelayan tradisional, nelayan modern. Ini ada perbedaannya seperti tadi disampaikan. Kalau perbedaannya, nelayan menggunakan sampan di daerah pantai, tenaga angin, dan tanpa radar. Sementara nelayan modern, mereka menggunakan kapal sampai ke tengah lautan, tenaganya mesin dan menggunakan radar. Persamaannya ini dia, sama-sama menangkap ikan. Yang kedua, menggunakan jaring ya, yang buat nangkap ikan itu. Dan yang ketiga, keduanya menghadapi badai dan ombak di lautan. Nah, nelayan modern, nelayan tradisional kadang-kadang tidak menjaga kelestarian alam. Itu yang membuat kita sedih. Mereka menggunakan pukat harimau atau bom ikan. Seperti selanjutnya, bom ikan dan pukat harimau. Apa itu bom ikan dan pukat harimau? Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Jaringnya dilengkapi setrum listrik. Dengan jaring yang besar ini sebenarnya semua ikan akan tertangkap. Tapi banyak menyebabkan ikan-ikan yang tidak dikonsumsi ikutan mati, bahkan anak ikan juga terumbu karang. Karena bekerja di laut, nelayan berinteraksi dengan laut, harusnya juga laut terjaga. Laut terjaga diantaranya dengan menanam pohon bakau atau nama lainnya adalah mangrove. Pohon bakau ini ada di tepi-tepi pantai dengan tujuan satu,
melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua, menahan rembesan air laut untuk tidak sampai ke darat. Yang ketiga, perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, menciptakan udara pesisir pantai agar bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Biota ini makhluknya ya. Yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang. Itu tentang laut. Jadi setelah menyimak kegunaan alam dan tingkah laku manusia, menjaga keseimbangan alam itu penting atau tidak ya? Betul, jawabannya sangat penting. Kenapa? Karena alasannya kita sangat bergantung kepada alam. Kita membutuhkan oksigen dari tanaman. Kita membutuhkan pohon untuk kayu yang memiliki nilai jual, membuat bangunan, membuat alat-alat mebelor di rumah kita. Lalu kita pun memerlukan makanan yang beraneka ragam, baik dari tumbuhan ataupun hewan. Dan yang kelima, karena kita menggunakan sumber daya alam untuk bahan sandang, menggunakan sumber daya alam untuk bahan bakar, dan kita juga menginginkan tempat tinggal yang nyaman. Untuk mengetahui alasannya bagaimana caranya ya? Ini dia caranya. 1. Untuk memenuhi kebutuhan kayu, tebanglah pohon dengan cara tebang pilih. Jadi pohon-pohon yang tua saja. Kalau yang masih muda jangan ditebang ya. Yang kedua, tidak melakukan pembakaran hutan. Karena saat hutan dibakar, suhu bumi akan semakin panas dan es yang ada di kutub akan mencair, maka akan timbul bencana alam yang lain. Yang ketiga, kalaupun sudah menebang, kita harus menanam kembali hutan ya, agar tidak gundul. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan hewan ternak, jangan berlebihan. Sesuaikan dengan kebutuhan dan rawatlah hewan ternak dengan baik. Memberikan makan, kandang yang baik. Yang kelima, tidak melakukan perburuan dan jual beli hewan langka, baik hewan langka yang di darat ataupun yang di laut. Dan yang keenam, tidak menangkap ikan dengan bom ikan atau pukat harimau. Yang ketujuh, melakukan penanaman pohon bakau yang tadi atau pohon mangrove untuk mencegah abrasi atau pengikisan tepi pantai oleh air laut. Nah, sekian dari Bu Ana. Selamatkan bumi kita ya, dijaga baik-baik. Kenapa? Karena alam adalah anugerah dari Allah untuk manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.